Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waduh, kayaknya suaranya kok kurang semangat. Kita bangkitkan dulu semangat pagi. Ibu punya jargon dikit nih. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya let's start get smart. Bisa? Bisa. Oke, kita coba. Semangat pagi. Let's start get smart. Oke, sudah semangat semua ya. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas bisa dipimpin doa lebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Farah, Hadir, Bu. Alfian, Hadir, Bu. Desti, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Ansori, Hadir, Bu. Ainun, Hadir, Bu. Dias, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Ada yang belum disebut? Tidak. Sudah ya, sudah hadir semua. Oke, selanjutnya silahkan siapkan device kalian, kemudian buka kuisis dan join di enter kode 253573. Diketikkan kodenya. Kalau ada yang terkendala atau belum bisa join, bisa angkat tangan ya. Oke, sudah ada yang join. Oke, kurang 2. Kurang 2 yang belum join. Baik, sudah join semua ya. Kita mulai. Nah, silahkan kalian gambarkan perasaan kalian pagi ini. Di papan putih ini boleh digambar terserah, mau bentuk emoticon, mau bentuk simbol sesuatu, bebas. Bebas apa aja. Waktunya 1 menit ya. Boleh digambar sesuka hati kalian masing-masing. Oke, sudah 6 orang, 8. Oke, sudah menjawab semua. Kita lihat nih, bagaimana ekspresi pagi ini. Oh, tersenyum. Ini apa ini simbolnya ini ya? Oke, tersenyum, bahagia, berbunga-bunga. Oh, ada yang murung. Datar, murung. Ada yang datar, ada yang murung. Kira-kira siapa ini yang lagi sedih? Murung. Saya, Bu. Kenapa Alfian kok sedih? Karena kemarin Persela kalah, Bu. Karena Persela kalah. Oke, habis lihat sepak bola. Nanti habis pembelajaran ini, semoga di akhir nanti Alfian semakin bahagia ya Alfian. Biar melupakan Persela. Oke, sebelum itu, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Masih, Bu. Masih ingat. Oke, kalau gitu, kalau masih ingat, silahkan jawab ini. Nah, mana yang merupakan bentuk aljabar? 3 kardus plus 2 atau 4? Ini mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, 9 orang menjawab 3 kardus plus 2, 1 orang menjawab 4. Satu lagi, mana yang merupakan bentuk aljabar? 7x dikurangi 3 atau 17? 9 orang menjawab 7x min 3 atau dikurangi 3, 1 orang menjawab 17. Oke, sama nih. Siapa yang menjawab 17? Saya, Bu. Dwi. Oke, kenapa Dwi menjawab 17? Karena 17 itu konstanta, Bu. Karena 17 merupakan konstanta. Kemudian Ibu pengen tahu yang menjawab 7x dikurangi 3 ini kenapa? Ainun, kenapa menjawab 7x dikurangi 3? Karena ada variabel X sebagai simbol, Bu. Betul sekali, karena ada variabel X sebagai simbol. Jadi, yang merupakan bentuk aljabar adalah 7x dikurangi 3. Ingat materi sebelumnya, karena bentuk aljabar harus memuat variabel sebagai simbol. Nah, jadi untuk yang pertanyaan pertama, juga yang 3 kardus dikurangi 2 adalah bentuk aljabar, bukan yang 4 ya. Sudah paham semua? Oke, sekarang kira-kira bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau tidak ya? Misalkan Ibu punya 7x ditambah 4 kotak, apakah bisa dijumlahkan? Oke, masih bingung semua ya? Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menjawab pertanyaan tadi, apakah 7x bisa dijumlahkan dengan 4 kotak tadi. Sebelumnya, kalian lebih mudah belajar menggunakan infografis atau video.
Dipilih sesuai keinginan. Oke, 3 orang lebih suka infografis, 7 orang lainnya lebih suka video. Nah, sekarang misalkan kalian sebagai koki di sebuah restoran. Kemudian ada 2 customer yang datang bersamaan. Nah, orang pertama pesan 2 nasi goreng plus 1 capcay. Orang kedua pesannya 3 nasi goreng. Kalian sebagai koki, mana yang akan kalian masak terlebih dahulu? Ya, Dewi? Saya akan memasak 5 nasi goreng terlebih dahulu, Bu, karena jumlah pesanannya banyak. Kemudian memasak 1 porsi capcay. Oke, bagus sekali Dewi jawabannya. Kemudian bagaimana dengan pesanan yang ini? Ada 6 customer datang bersama-sama, pesanannya seperti pada gambar. Kalian sebagai koki, mana yang akan kalian masak terlebih dahulu? Sebentar Bu, masih bingung karena banyak. Oke, karena banyak sekali jadi bingung ya menentukan yang mana. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga akan dapat menjawab pertanyaan ini, permasalahan ini setelah menyelesaikan pembelajaran di akhir nanti. Baik, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui diskusi kelompok dan pengamatan, peserta didik dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar secara kritis. Nah, kenapa sih topik ini penting dipelajari? Kenapa kita harus belajar mengenai operasi aljabar ini? Nah, karena operasi aljabar ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita sering sekali menemukan. Misalkan gambar yang pertama, ada yang tahu gambar pertama gambar apa? Struk belanja Bu. Struk belanja, benar sekali. Apa sih korelasi struk belanja dengan materi kita kali ini, Dwi? Belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi dengan operasi aljabar kita bisa menentukan sisa uang dari belanja kita dan menentukan berapa sih harga barang persatuan itu, karena di struk kan biasanya langsung 4 barang, totalnya berapa gitu ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, ada yang tahu ini gambar apa? Nota pesanan, Bu. Nota pesanan. Kira-kira apa korelasinya dengan pelajaran kita hari ini, Ansori? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, kalau di nota pesanan ini kita bisa mengaplikasikan bentuk aljabar yang sudah kita pelajari. Jadi kalau misalkan kita sebagai waiters, kalau ada pesanan apakah kita menulis 1 nasi goreng plus 2 capcay? Kan pasti terlalu lama. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan kode-kode dan secara tidak langsung kita mengaplikasikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bentuk aljabar. Nah, Ibu kan sudah mencontohkan ya gambar 1 dan 2. Sekarang coba kalian untuk yang gambar ketiga, apa ada yang tahu korelasinya dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, Dewi, silakan. Menurut saya nomor 3 itu gambar bangunan, Bu. Jadi kaitannya dengan bentuk aljabar adalah kita bisa memisalkan bahan bangunan ini dengan bentuk aljabar. Oke, bagus sekali Dewi. Terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya, oke, di sini Bu Guru ingin tanya ke kalian dulu. Di sini adakah yang pernah mencoba transportasi umum? Oke, coba Desi dulu. Kamu pernah nyoba transportasi yang mana? Saya pernah nyoba yang taksi sama becak Bu. Oke, kalau Dewi dan Ansori? Kalau saya delman dan bemo, Bu. Ya, kalau saya itu ojek, Bu. Oke, jadi kan sudah ada yang pernah mencoba transportasi umum. Pasti kalian sudah tahu gimana rasanya, nyaman atau tidaknya gitu kan. Nah, di sini Bu Guru ingin minta tolong ke kalian untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak ibu yang bernama Rama. Jadi di sini Rama sedang berlibur di Yogyakarta bersama dengan 4 sahabatnya. Jadi mereka saat ini sedang ada di Keraton Yogyakarta, ingin ke Jalan Malioboro untuk membeli oleh-oleh. Nah, mumpung mereka sedang ada di Yogyakarta nih, mereka ingin mencoba transportasi tradisional. Di sini tersedia 3 transportasi. Yang pertama ada transportasi ojek yang harganya itu 20.000 per motor. Yang kedua ada delman yang harganya adalah 75.000 per delman, tapi di sini mereka hanya mampu maksimal 4 orang. Lalu yang ketiga ada 35.000 per becak, di sini tapi maksimal 2 orang. Nah,
mereka hanya menyiapkan uang transportasi sebesar Rp100.000. Jadi tidak mungkin mereka bisa mencoba satu-satu transportasi itu karena uang mereka tidak cukup. Nah, saya ingin minta tolong ke kalian, kira-kira transportasi manakah yang cukup untuk mereka coba dengan uang Rp100.000 tersebut. Dari sini dapat dipahami? Iya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kelompok sesuai dengan tes awal tadi. Kelompok super yaitu Ansori, Ainun, Nur, dan Naura. Lalu kelompok 2 ada Alfian, Farah, dan juga Desti. Lalu kelompok 3 ada kelompok Alsom, yaitu Dias, Dewi, dan juga Dwi. Nah, selain itu Bu Guru juga akan membagikan lembar kerja untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahannya tadi. Silahkan. Bisa kalian baca-baca dulu petunjuknya, didiskusikan bersama kelompok kalian. Dan juga kalian juga bisa mencari informasi tambahan dari buku cetak maupun internet. Dari sini bisa dipahami? Oke. Bu Guru kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan penyelesaiannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Langkah pertama yang harus dilakukan kira-kira apa? Saya tahu, Bu. Ya? Membuat permisalan yang menyatakan banyak transportasi yang digunakan, Bu. Oke, betul sekali. Selanjutnya apa? Ya, Bu. Menuliskan bentuk aljabar yang menyatakan biaya transportasi. Good. Lalu selanjutnya? Menentukan transportasi apa saja yang ingin digunakan, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi. Halo, gimana? Ada kendala? Belum, Bu. Kira-kira kalian mau memilih kendaraan apa? Masih bingung, Bu. Oke, coba kalau mereka memilih delman saja, kira-kira butuh berapa delman yang mereka gunakan? Karena delman hanya muat 4 orang, jadi paling tidak mereka butuh 2 delman. Oke, lalu uangnya apakah cukup? Tidak cukup, Bu. Oke, kalau mereka milih becak saja, kira-kira butuh berapa dan apakah uangnya cukup? Kalau mereka memilih becak itu butuh 3 becak, Bu. Jadinya uangnya yang dibutuhkan itu 105.000. Jadinya tidak cukup, Bu. Oke, masih belum cukup ya? Iya. Kalau gitu, kalau mereka pilih ojek, kira-kira butuh berapa ojek dan apakah uangnya cukup? Kalau naik ojek, mereka butuh 5 ojek, Bu. Dan untuk uang transportasinya cukup. Oke. Lalu kalau mereka ada yang ingin naik becak, ada 2 orang yang ingin naik becak, apakah uang transportasinya masih cukup? Oke, silahkan dicari ya. Udah tahu kan langkah-langkahnya gimana? Ya, Bu, sudah. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, jadi di sini kalian tidak hanya menentukan satu pilihan ya, tapi bisa memilih 2 alternatif lainnya juga. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, tapi sebelum kita presentasi, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk bermain game terlebih dahulu. Gamenya cukup mudah, hanya tentang operasi bilangan bulat. Tapi ketentuannya adalah ketika jawabannya adalah ganjil,
kalian bisa mengangkat tangan kanan. Tapi kalau jawabannya genap, kalian bisa mengangkat tangan kiri. Dari sini dapat dipahami? Oke. Ketentuan lainnya adalah walaupun dari kalian hanya satu orang yang benar, tapi kelompok tersebut tetap memperoleh poin. Oke, ada 5 pertanyaan yang Bu Guru siapkan. Siap semua? Siap, Bu. Pertanyaan pertama adalah 3 ditambah 3. Oke, kelompok super. Kelompok super dapat 1 poin. Selanjutnya pertanyaan kedua. 11 ditambah 3. Kelompok star dapat 1 poin. Jadi poin sementara adalah 1, 1, 0. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah 7 ditambah 11. Kelompok star lagi yang dapat poin. Oke, lanjut. 3 ditambah 12. Kelompok super dapat 1 poin. Oke, tinggal 1 pertanyaan lagi dan poin sementara adalah 2, 2, 0. Oke. Mungkin angkanya lebih banyak ya. 11 ditambah 27. Kelompok super lagi yang dapat 1 poin. Oke. Jadi poin akhirnya adalah 2, 3, 0 ya. Oke, silahkan kelompok Awesome, silahkan mempresentasikan hasilnya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kita misalkan X sebagai banyaknya objek, Y sebagai banyaknya delman, dan Z sebagai banyaknya becak. Kelompok kami memiliki 2 opsi. Opsi pertama yaitu 1 objek dan 2 becak. 20.000 X ditambah 35.000 Y. Kita substitusikan 1 ke dalam persamaan X dan 2 ke dalam persamaan Y. Sehingga diperoleh untuk 1 objek dan 2 becak yaitu 90.000. Untuk opsi kedua, 1 objek dan 1 delman, yaitu 20.000 X ditambah 75.000 Y. Jadi untuk 1 objek dan 1 delman, kita menghabiskan uang sebesar 95.000. Jadi kesimpulannya, yaitu variabel dalam bentuk aljabar dapat dioperasikan jika variabel tersebut sejenis atau sama. Jika variabel dalam bentuk aljabar tidak sama atau tidak sejenis, maka tidak dapat dioperasikan. Oke, wow, beri aplaus untuk kelompok Awesome. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa variabel yang bisa dioperasikan itu adalah variabel yang sejenis atau sama. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada, sekarang Bu Guru ingin tahu kelompok star dan kelompok super, kalian akan memilih transportasi yang mana jika kalian mengalami hal yang sama seperti Rama? Dari kelompok star, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, opsi yang pertama itu kita memilih 1 objek dan 2 becak dengan harga 90.000, dan opsi yang kedua yakni 5 objek dengan harga 100.000. Dari kelompok kami memilih 1 objek dan 2 becak dengan total pengeluaran 90.000, dan untuk opsi 2 kami memilih 1 becak dan 3 objek dengan total pengeluaran Rp95.000. Baik, kelompok Awesome bisa duduk terlebih dahulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok Awesome. Nah, tadi kalian kan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, dan Ibu juga sudah melihat jawaban kalian. Jawaban kalian benar semua, dan kalian bisa mengoperasikan bentuk aljabar sama seperti kalian mengoperasikan bilangan bulat. Tapi kalau di aljabar kan ada variabel. Nah, variabelnya itu bisa kalian ganti dengan sebuah bilangan. Nah, tadi Ibu juga bisa melihat jawaban-jawaban kalian, dan Ibu juga sudah menemukan kelompok terbaik. Dan kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah. Siapa yang mau jadi kelompok terbaik di sini? Saya, Bu.
Mau semua ya kayaknya ini. Tapi cuma ada satu, jadi kelompok terbaik juga cuma ada satu. Dan kelompok terbaik jatuh kepada kelompok Awesome. Nah, kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Kalian juga untuk minggu depan itu kalian dapat tugas untuk menyajikan LKPD tersebut dalam bentuk infografis atau video sesuai dengan yang kalian pilih. Kan tadi di awal kan ada pilihan kalian lebih suka belajar dengan infografis atau video kan. Nah, kalian buat sesuai dengan yang kalian pilih tadi. Deadline-nya 1 minggu, jadi kalian bisa bergantian meminjam LKPD antar anggota ya. Paham semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, waktunya untuk refleksi. Coba salah satu anak sebutkan materi apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke, Dewi silakan. Memodelkan masalah dalam bentuk aljabar dan menyelesaikan permasalahan dengan bentuk aljabar, Bu. Oke. Nah, tapi tadi kan ada makanan-makanan yang banyak kan tadi di awal. Nah, ini gimana kalian tadi caranya biar bisa masak dengan cepat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Ainun silakan. Jadi dari banyak daftar pesanan itu bisa dimodelkan dengan menggunakan simbol. Jadi misal N itu merupakan nasi goreng, lalu M itu mie, dan C itu capcay. Nah, di pesanan kan ada 6 mie. 6 mie itu dimodelkan berarti 6M, lalu 4 capcay itu berarti 4C, dan 2 nasi goreng itu berarti 2N. Nah, dari daftar pesanan itu kan bisa dilihat bahwa paling banyak dipesan itu yaitu mie. Jadi untuk persiapan terlebih dahulu yaitu 6 mie, lalu 4 capcay, dan terakhir 2 nasi goreng, begitu. Oke, yang lain ada tanggapan atau sanggahan buat jawaban Ainun? Tidak ada, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kuisis tadi. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di kuisis. Pertanyaan pertama yaitu, seberapa paham kamu tentang materi hari ini? Silakan kalian pilih sesuai dengan tingkat pemahaman kalian pada materi operasi bentuk aljabar. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, jawabannya 4 semua. Berarti kalian paham semua ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Terus pertanyaan berikutnya yaitu satu kata untuk pembelajaran hari ini. Kurang 1? Oke. Wih, banyak yang bilang menyenangkan, seru. Nah, tadi kan kalian sudah belajar sampai akhir bab bentuk aljabar. Berarti minggu depan kita ulangan harian. Silahkan kalian pelajari bab bentuk aljabar dari awal. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan ketua kelas bisa memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran, dengan harapan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, ada sebuah kata-kata, yaitu inti dari matematika adalah tidak membuat hal-hal sederhana menjadi rumit, tetapi membuat hal-hal rumit menjadi sederhana. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.